kenapa NASA dan bahkan para peramal dunia menyembunyikan sesuatu tentang negeri ini? Apa yang mereka takutkan dari kebangkitan Indonesia? Malam ini semua akan terungkap. Bersiaplah, karena yang akan kalian dengar bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah panjenengan semua merasa kenapa Indonesia selalu dianggap remeh oleh dunia? Padahal tanah ini begitu kaya, leluhurnya begitu sakti, budayanya begitu agung. Tapi kenapa tak ada satupun buku sejarah dunia yang menempatkan Nusantara sebagai pusat peradaban? Kenapa NASA dan bahkan para peramal dunia menyembunyikan sesuatu tentang negeri ini? Apa yang mereka takutkan dari kebangkitan Indonesia? Malam ini semua akan terungkap. Bersiaplah, karena yang akan kalian dengar bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Pada episode kali ini, kita akan membongkar gembok peti kuno Nusantara yang terpendam, yang disembunyikan dari rakyat Indonesia. Dan ada 7 rahasia besar Nusantara yang akan kita bongkar untuk panjenengan semua. Sebelum kita bedah satu persatu rahasia besar ini, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Nusantara adalah poros dunia yang sengaja dihapus dari sejarah. Di peta kuno Cina, India, bahkan Arab, kawasan ini bernama Indonesia disebut sebagai tanah surgawi, pulau emas, dan negeri para dewa. Tapi mengapa anak-anak bangsa kita justru dicekoki sejarah yang seakan-akan kita ini bangsa yang dijajah, bangsa yang lemah, dan baru kenal teknologi setelah Belanda datang? Dari sudut pandang spiritual, ini adalah pengaburan frekuensi leluhur. Mereka tahu kalau rakyat Indonesia tersambung kembali dengan energi nenek moyangnya, maka kekuatan luar biasa akan bangkit. Secara geopolitik, lokasi Indonesia berada di titik silang dunia, kaya sumber alam, jalur dagang, dan bahkan portal energi bumi. Ini bukan rahasia baru. NASA sudah tahu ini sejak tahun 1970-an. Tapi mereka diam, mereka menyembunyikan. Mengapa? Karena jika dunia tahu kekuatan sejati Indonesia, mereka takut kekuatan global bisa terguncang. Apakah jadinya jika ternyata leluhur kita punya sistem pendidikan dan pertanian jauh sebelum Oxford dan Cambridge berdiri? Siap-siap, ini baru permulaan. Yang kedua, Sriwijaya, Universitas Buddha Dunia yang disembunyikan. Sriwijaya bukan sekedar kerajaan maritim. Ia adalah pusat pendidikan spiritual dan filsafat dunia. Bukti sejarah menyebutkan biksu terkenal seperti Ising dan Atisa datang belajar ke Sriwijaya. Di masa itu, Eropa masih gelap gulita dan zaman kegelapan. Bayangkan, saat orang-orang Eropa belum bisa baca tulis, anak-anak Nusantara sudah belajar filsafat, bahasa Sanskerta, dan astronomi. Kapal-kapal Sriwijaya menjelajah hingga Madagaskar, India, dan Tiongkok. Diplomasi mereka dihormati di 3 benua. Secara spiritual, Sriwijaya menyimpan rahasia ilmu ketenangan batin, pengendalian energi, dan kearifan langit. Semua itu lenyap dari buku sejarah kita. Pertanyaannya, siapa yang menghapusnya dan untuk kepentingan siapa? Apa panjenengan semua pikir sistem pendidikan modern hari ini adalah puncak peradaban? Kalau iya, bersiaplah, karena kita akan membongkar sistem super canggih dari Mataram kuno yang tak banyak diketahui. Yang ketiga, Mataram Hindu, sistem sosial dan spiritual yang tak tertandingi. Mataram kuno
bukan sekedar membangun Candi Prambanan dan Candi Borobudur saja. Mereka membangun sistem sosial yang stabil selama ratusan tahun, tanpa korupsi, tanpa inflasi, tanpa mental penjilat. Mereka punya sistem pertanian subak yang mirip di Bali sekarang, tapi jauh lebih kompleks. Teknologi hidrologinya bahkan membuat insinyur Belanda angkat tangan. Dari sisi spiritual, Mataram membangun candi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat energi bumi sinkron dengan rasi bintang. Dan ini bukan sesuatu yang bukan kebetulan. NASA tahu ini, tapi mereka bungkam. Karena jika dunia tahu energi spiritual Indonesia terkoneksi dengan semesta, akan terjadi lompatan kesadaran global. Dan Barat tidak siap untuk kalah. Majapahit bukan sekedar kerajaan. Ia adalah kerajaan besar terakhir dunia yang bisa menyatukan lebih dari 98 kerajaan kecil. Apa rahasianya? Dan kenapa Barat begitu takut akan kebangkitan konsep ini? Yang keempat, Majapahit prototipe negara superpower. Majapahit bukan hanya kerajaan, ia adalah prototipe Indonesia modern. Di bawah Gajah Mada, Majapahit menyatukan ribuan pulau dengan sistem maritim yang bahkan melampaui kekaisaran Inggris. Bahkan semenjak era Kertanegara dan Singosari, mereka sudah menguasai peradaban dunia dan perdagangan lewat ekspedisi Pamalayu. Kubilaikan saja tak berdaya oleh kekuatan kerajaan asli Nusantara. Ingat, Inggris baru bisa menjajah saat mereka belajar dari Nusantara. Majapahit punya sistem logistik pangan dari ujung timur ke barat, menggunakan kapal-kapal besar yang disebut kapal Jung atau kapal Malangbang. Teknologi mereka mampu menjelajah samudra dengan presisi bintang dan angin. Dari sisi budaya, Majapahit memiliki sistem hukum adat, kode etik, dan kesusastraan yang membuat dunia Arab dan Eropa kagum dan iri. Pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Itu bukan sekedar slogan. Itu adalah kode spiritual bahwa perbedaan bukan musuh, tapi kekuatan. Jadi siapa sebenarnya musuh Indonesia? Jawabannya, mereka yang takut akan kebangkitan kesadaran bangsa ini. Dan siapa yang berusaha menutupi sejarah kita? Yang kelima, sistem maritim dan teknologi leluhur yang lebih maju dari Eropa. Kapal Jong Nusantara mampu menampung hingga 800 orang dan membawa logistik lintas samudra. Sementara kapal Columbus kecil dan sering karam. Nusantara punya kompas, peta bintang, dan teknologi pelayaran jauh sebelum Vasco da Gama menjejak India. Sistem pertanian dan ketahanan pangan berbasis spiritual, menyelaraskan musim, energi bulan, dan pola air. Ini tentang teknologi hidup yang tidak bisa dicuri begitu saja. Jika leluhur kita sebegitu hebatnya, kenapa kita diajarkan seolah Indonesia baru kenal dunia setelah Belanda datang? Karena ada rahasia besar yang dipertaruhkan, dan sekarang sudah saatnya kita ungkap semuanya. Yang keenam, pedagang Arab, Gujarat hingga Eropa ingin nunut hidup di Nusantara. Kenapa pedagang Arab, Gujarat, India hingga Eropa datang ke sini? Karena mereka tahu ini bukan sekedar tanah kaya, tapi tanah berkah. Kopi, rempah, emas, kayu manis, cengkeh, minyak atsiri, semua ada. Tapi yang paling dicari bukan itu. Yang dicari adalah kearifan lokal, ilmu spiritual, dan rahasia kesehatan tubuh dan jiwa dari para resi dan empu Nusantara. Bahkan pedagang Portugis mencatat penduduk kepulauan ini hidup damai, sehat, dan punya ilmu yang tak kami mengerti. Jadi siapa yang biadab? Siapa yang beradab? Sejarah dunia memang ditulis oleh penjajah, tapi kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Rahasia besar Nusantara sudah saatnya terbongkar. Mereka datang dengan kapal dagang,
tapi pulang membawa harta spiritual dari Nusantara. Lalu mereka balik lagi, kali ini dengan bedil, meriam, misi agama dan propaganda. Yang ketujuh, rahasia spiritual Nusantara yang masih aktif sampai hari ini. Leluhur kita tak cuma meninggalkan candi dan prasasti, tapi juga jejak energi, frekuensi doa, dan kode DNA spiritual yang masih hidup. Gunung, laut, dan sungai di Nusantara adalah simbol energi, seperti cakra di tubuh manusia. Makanya banyak orang luar yang datang untuk bertapa, meditasi, yoga, kontemplasi di Indonesia. Mereka tahu ini bukan sekedar liburan, ini adalah proses inisiasi spiritual. NASA sendiri pernah memetakan bahwa area Indonesia memancarkan resonansi suman yang stabil. Ini frekuensi bumi yang bisa menyembuhkan. Tapi mengapa ini tak diajarkan di sekolah? Karena mereka takut kita semua sadar siapa diri kita, rakyat Indonesia sebenarnya. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia sadar jati dirinya, tidak akan ada bangsa yang berani menginjak-injak kita lagi. Sekarang kita hidup di zaman informasi yang membanjiri, tapi sayangnya banyak dari informasi itu adalah propaganda. Mereka dibayar, podcaster bayaran, sejarah yang dipelintir. Tujuannya satu, memecah belah kita, membuat kita lupa siapa kita, menghapus sejarah Nusantara yang adiluhung. Waspadai mereka yang menyebar hoaks dan membuat gaduh di negeri ini demi uang. Jangan ikut permainan adu domba, jangan mau dipecah belah oleh kepentingan asing. Bangkitlah dengan kesadaran, bersatulah sebagai bangsa yang punya warisan spiritual, budaya, dan peradaban besar. Kita bukan bangsa bodoh, bukan keturunan monyet. Kita adalah anak-anak dari peradaban agung yang tertidur. Dan sekarang saatnya bangun. Sak begja-begjane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspodo. Karena yang lupa akan sejarahnya akan hancur masa depannya. Tapi yang iling dan memperoleh kesadaran akan membangkitkan kejayaan yang tertidur. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.